Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rahmadan Fitri akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dasar perguruan tinggi dengan judul Pengembangan Praktikum Biologi Terpadu Tema Ekoenzim berorientasi PJBL Flipped Learning untuk peningkatan literasi STEM siswa. Penelitian ini dibiayai oleh Dana Dipa Universitas Negeri Padang pada tahun anggaran 2021 dengan nomor SK 933 UNP 35 garing KP garing 2021. Tim peneliti terdiri atas 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai ketua Rahmadani Fitri dan anggotanya adalah Ibu Dr. Mulyatul Fadilah SSI MPD. Beranjak dari masalah adanya hambatan pelaksanaan praktikum apakah itu dalam kendala alat, bahan, ruangan, serta keterampilan yang sebagai output dari kegiatan praktikum serta pengetahuan dari si siswa. Nah, itu menjadi beberapa masalah yang didapatkan pada kegiatan praktikum. Praktikum juga umumnya di sekolah dilakukan dengan pola cookbook atau yang diistilahkan dengan mengikuti panduan yang ada pada penuntun praktikum saja tanpa mengembangkan hal-hal yang lain, dan ini tidak mendukung keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication dari peserta didik. Praktikum juga belum melatih literasi STEM dari si peserta didik, dan praktikum belum update dengan tren atau isu terbaru yaitu ekoenzim. Solusi yang diberikan adalah mengembangkan inovasi praktikum yang kreatif dengan mengintegrasikan isu yang terkini yaitu ekoenzim. Ekoenzim ini adalah suatu pemanfaatan bahan organik dijadikan melalui proses biologis dapat dijadikan sebagai pupuk organik ataukah bahan pembersih dan juga bahan sebagai pestisida atau hand sanitizer. Nah, dalam praktikum itu diberikan juga solusi berupa muatan keterampilan project based learning sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, bahwa project based learning ini merupakan salah satu yang disarankan dan sebaiknya digunakan dalam proses pembelajaran baik itu di sekolah maupun perguruan tinggi. Karena dengan menggunakan model pembelajaran project based learning ini dapat meningkatkan keterampilan 4C dari peserta didik ataupun mahasiswa nantinya. Dan di sini dalam penelitian ini adalah terfokus pada siswa pada sekolah menengah atas, dengan memunculkan literasi STEM dalam praktikum biologi, sehingga dibutuhkan solusi berupa penuntun praktikum yang efisien dan sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka yang dicirikan oleh project based learning ini. Idealnya adalah sesuai dengan pilar UNESCO untuk agar siswa bisa belajar learning to live together. Peserta didik butuh literasi sains, dan kedua, kebutuhan tersebut dihubungkan oleh integrasi konten lokal dalam pembelajaran inquiry. Potensinya adalah ekoenzim ini merupakan produk yang dibuat dengan prosedur ilmiah dalam bidang biologi, mudah dilakukan dan menghasilkan produk. Dan ini sesuai dengan hakikat PJBL, yaitu pada akhirnya siswa dapat melakukan suatu proyek yang diakhiri dengan adanya produk sebagai bagian dari proyek yang sudah mereka lakukan. Dan juga ekoenzim ini memiliki relevansi dengan banyak KD dalam biologi, terutama adalah adanya metode KD pada metode ilmiah, KD tentang bakteri, jamur, lingkungan, bioproses, metabolisme, dan juga bioteknologi. Nah, yang ditawarkan adalah dengan praktikum ini dengan menggunakan model flipped learning, di mana ada kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri itu di rumah, dan ada yang kegiatan itu dilaksanakan dengan bimbingan guru di sekolah. Ini adalah roadmap dalam roadmap penelitian. Penelitian ini merupakan salah satu rangkaian penelitian yang kami susun
yaitu penelitian ini dianggarkan dilaksanakan pada tahun 2021-2022 dengan tema yaitu pengembangan praktikum biologi terpadu tema ekoenzim berorientasi PJBL Prepared Learning untuk peningkatan literasi STEM siswa. Ini adalah fishbone penelitian. Untuk penelitian ini, yaitu pada tahun 1 akan dilakukan studi pendahuluan dan juga rancangan prototipe dengan hasil sampai bagaimana tanggapan validator expert terhadap penuntun praktikum yang dikembangkan. Nah, pada tahun 2 ini dilakukan uji coba untuk melihat bagaimana tingkat kepraktisan dan efektivitas dari produk yang sudah dikembangkan. Ini berikut ini adalah diagram alur penelitian pada tahun 1 dilakukan seperti yang disampaikan yang ada pada fishbone. Tahun 1 adalah studi pendahuluan dan perancangan prototipe, dan tahun luarannya berupa artikel pada Scopus Q4, dan berikutnya tahun 2 adalah uji coba terhadap model praktikum yang dengan membantu penuntun praktikum tadi, dan luarannya berupa artikel pada Scopus. Berikutnya adalah hasil penelitian pada tahun 1 sudah selesai 100%, di mana penelitian tahun pertama ini sudah diselesaikan pada tahap pendahuluan, yaitu preliminary research dan prototype development. Di prototipe bahan ajar yang dikembangkan telah memiliki nilai valid, artinya penuntun atau panduan praktikum berbasis PJBL STEM terintegrasi ekoenzim di dalamnya, dan dapat secara validator adalah dapat digunakan langsung oleh pengguna sesuai dengan peruntukannya. Hasil penelitian tahun 2 selesai 70%. Uji one-to-one menginformasikan bahwa peserta didik tertarik dengan tampilan bahan ajar dan menyukai tata sajian yang ringkas dan disertai dengan gambar dan video. Uji praktikalitas produk telah dilaksanakan pada 3 sekolah, yaitu SMA Pertiwi 1 Padang, SMA 1 Solok Selatan, dan SMA 1 Lubuk Basung. Dengan hasil uji praktikalitas menunjukkan prototipe memiliki kriteria kepraktisan yang praktis. Uji efektivitas sedang berjalan pada 2 sekolah, yaitu SMA 10 dan SMA 12 Padang. Temuan penelitian tahun 2 adalah panduan praktikum yang dikembangkan mendorong pencapaian pemahaman pengetahuan siswa SMA dengan rata-rata nilai 82 dengan kategori tinggi. Kinerja praktikum atau keterampilan menunjukkan pencapaian pada kategori baik dan sangat baik yang teramati di SMA 10 Padang dan SMA 12 Padang. Melalui penggunaan panduan praktikum, siswa mampu mengembangkan literasi STEM dalam fase penuntun alat dan bahan, mengkalkulasi di sini adalah bagaimana mereka mengkalkulasikan rasio bahan, mengukur dan memodifikasi alat yang digunakan. Berikutnya adalah rencana kegiatan selanjutnya. Pelaksanaan ini telah mencapai 70% dari seluruh kegiatan yang direncanakan dalam penelitian tahun kedua. Kegiatan berikutnya adalah mengedit, menyaksikan video demonstrasi atau tutorial praktikum, melakukan asesmen literasi STEM siswa dan dalam setting uji efektivitas, penuntun praktikum terpadu dalam pembelajaran, dan submit artikel ke jurnal yang dituju. Demikianlah penyampaian laporan kemajuan dari penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.